menjelajahi dunia transformasi geometri, mengubah wujud dengan ajaib. Salam geometri enthusiasts. Selamat datang kembali di saluran ini. Hari ini, kita akan merambah ke dalam dunia yang ajaib dan menarik dari transformasi geometri. Jadi, jika Anda penasaran tentang bagaimana kita dapat mengubah wujud suatu objek dengan cara yang menakjubkan, maka video ini untuk Anda. Halo semua, sebelum kita memulai, mari kita pahami apa itu transformasi geometri. Transformasi geometri adalah cara kita mengubah posisi, bentuk, atau ukuran suatu objek tanpa mengubah sifat-sifat intrinsiknya. Ada 3 jenis utama: translasi, rotasi, dan refleksi. Yuk, kita lihat setiap jenisnya lebih dekat. Jenis transformasi pertama, kita punya translasi, di mana kita menggeser suatu objek dari satu tempat ke tempat lainnya. Pikirkan itu sebagai perpindahan tanpa perubahan bentuk. Selanjutnya, rotasi. Ini adalah saat kita memutar objek mengelilingi suatu titik tertentu. Bayangkan jika objekmu berputar seperti pesawat yang sedang terbang. Terakhir, refleksi. Dengan refleksi, kita mencerminkan objek kita melalui suatu garis. Mirip seperti melihat bayanganmu di cermin. Yuk, kita bahas translasi, suatu trik ajaib dalam dunia geometri. Jadi, translasi itu seperti kita lagi pindah tempat. Bayangkan kalau kamu di satu tempat dan tiba-tiba pengen ke tempat lain. Itulah translasi. Ini mirip dengan kita nambah-nambahin angka dalam koordinat objek. Misalnya, kalau kita punya objek di titik X dan Y, terus kita mau dorong ke kanan, sejauh A dan ke atas sejauh B, caranya gampang. Tinggal nambahin A ke koordinat X dan B ke koordinat Y. Gimana kita tulis translasi dengan angka-angka? Nah, buat translasi 2 dimensi, kita punya rumus simpel nih. X aksen sama dengan X ditambah AY aksen sama dengan Y ditambah B. Oke, gampang kan? Nah, X aksen dan Y aksen itu koordinat baru setelah translasi. Sementara X dan Y itu koordinat objek sebelumnya. Terus, nilai A dan B itu berarti seberapa jauh kita dorong objek ke kanan atau ke atas. Nih, kita coba kasus sederhana. Kalau ada titik A di koordinat 2,3 dan kita pengen ngedorongnya ke kanan 4 dan ke atas 2. Gimana ya koordinat baru titik A? Pertama, kita pakai rumus translasi. X aksen sama dengan X ditambah A, Y aksen sama dengan Y ditambah B. Dengan ngegantiin nilai X sama dengan 2, Y sama dengan 3, A sama dengan 4, dan B sama dengan 2, kita bisa hitung koordinat baru. X aksen sama dengan 2, ditambah 4 sama dengan 6, Y aksen sama dengan 3, ditambah 2 sama dengan 5. Jadi, koordinat baru. Dari titik A setelah translasi jadi 6,5. Asik dan mudah, kan? Nah, mari kita bahas sesuatu yang seru lagi, yaitu dilatasi. Jadi, dilatasi ini seperti kita lagi zoom in atau zoom out objek tanpa bikin bentuknya berubah. Bayangkan kalau kamu bisa bikin sesuatu lebih besar atau lebih kecil tanpa bikin objeknya jadi aneh-aneh. Itulah dilatasi. Ini bisa berguna banget misalnya kalau kamu lagi desain grafis atau mau bikin animasi. Jadi, kita bisa mengubah ukuran objek tanpa merusak tampilannya. Mantap kan? Oke, gimana sih kita ekspresikan dilatasi secara matematis? Buat dilatasi, rumusnya simple. X aksen sama dengan K kali X. Y aksen sama dengan K kali Y. Nah, di sini X aksen dan Y aksen adalah koordinat baru setelah dilatasi, sementara X dan Y koordinat objek sebelumnya. Dan K itu adalah faktor skala yang menentukan seberapa besar kita mau mengubah ukuran objek. Yuk kita lihat contoh simpel. Misalkan kita punya titik B di koordinat 3,4 dan kita mau bikin dia lebih besar dengan faktor skala 2. Gimana caranya? Kita pakai rumus dilatasi. X aksen sama dengan K kali X. Y aksen sama dengan K kali Y.
Nah, kita ganti nilai X sama dengan 3, Y sama dengan 4, dan Q sama dengan 2. Lalu hitung koordinat baru. X aksen sama dengan 2 kali 3 hasilnya 6. Y aksen sama dengan 2 kali 4 hasilnya 8. Jadi, koordinat baru dari titik B setelah dilatasi jadi 6,8. Seru dan mudah banget kan? Sekarang mari kita bahas hal menarik lainnya, yaitu refleksi. Refleksi ini seperti melihat bayangan suatu objek di cermin. Kamu tahu kalau kita lihat bayangan kita di cermin, kan? Nah, refleksi itu mirip seperti itu, tapi dalam matematika geometri. Jadi, ketika kita melakukan refleksi, kita mencerminkan objek melalui suatu garis. Bayangkan jika kamu bisa membuat salinan bayangan objekmu, tapi dengan arah yang berlawanan. Itulah refleksi. Gimana kita ekspresikan refleksi dalam matematika? Untuk refleksi 2 dimensi, rumusnya begini. X aksen sama dengan minus X, Y aksen sama dengan minus Y. Nah, di sini X aksen dan Y aksen adalah koordinat baru setelah refleksi, sedangkan X dan Y adalah koordinat objek sebelumnya. Jadi, dengan gampang, kita bisa membuat bayangan objek di sisi yang berlawanan. Ayo kita lihat contoh sederhana. Misalnya, kita punya titik C di koordinat 1,5 dan kita mau membuat bayangannya melalui sumbu X. Gimana caranya? Titik C 1,5 kita refleksi melalui sumbu X. Tentukan koordinat baru titik tersebut. Kita pakai rumus refleksi X aksen sama dengan minus X, Y aksen sama dengan minus Y. Gampang kan? Nah, kita ganti nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 5. Lalu hitung koordinat baru. X aksen sama dengan minus 1. Y aksen sama dengan minus 5. Semoga penjelasan ini membantu kamu untuk lebih memahami konsep refleksi dengan cara yang menarik dan mudah. Apakah masih ada yang berpikir kalau matematika itu horor? Mari kita bicara tentang rotasi. Ini seperti kita memberikan objek tarian kecil, membuatnya berputar-putar, tanpa merubah bentuknya. Rotasi ini bikin objek kita jadi lebih dinamis dan seru. Bayangkan kalau kamu punya objek, dan tiba-tiba kamu ingin memberikannya sedikit gerakan, memutar. Itulah rotasi. Kenapa matematikawan suka rotasi? Karena hidup mereka membutuhkan sedikit putaran. Oke. Mari kita terjun ke dalam rumus matematika sedikit. Untuk rotasi 2 dimensi, rumusnya adalah X aksen sama dengan X dikali cos theta dikurangi Y dikali sin theta. Y aksen sama dengan X dikali sin theta ditambah Y dikali cos theta. Nah, jangan takut dengan simbol-simbol itu. Kita akan bahas lebih santai. Rumus ini menggambarkan bagaimana kita bisa memutar objek kita dengan sudut tertentu atau disebut theta. Kenapa kucing suka rotasi? Karena suka mencari sudut yang pas untuk tidur. Yuk kita lihat contoh nyata. Misalnya, kita punya titik D di koordinat 4,2 dan kita pengen ngerotasi dia sejauh 90 derajat searah jarum jam. Gimana caranya? Kita pakai rumus rotasi tadi. X aksen sama dengan X dikali cos theta dikurangi Y dikali sin theta. Y aksen sama dengan X dikali sin theta ditambah Y dikali cos theta. Dengan nilai X sama dengan 4, Y sama dengan 2, dan theta sama dengan 90 derajat, kita bisa hitung koordinat baru. X aksen sama dengan 2, Y aksen sama dengan minus 4. Kenapa rotasi selalu disambut baik? Karena selalu membawa suasana yang baru. Untuk menjawabnya, kita harus tahu nilai sin dan cos. Untuk sin dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 60 derajat masing-masing adalah 0, setengah akar, 2, setengah akari, dan 1. Jadi hafalkan saja 0, setengah akar, 1, 2, 3, dan 1 tanpa setengah. Untuk cos tinggal dibalik menjadi 1, setengah akar, 3, 2, 1, dan 0. Mengapa sin dan cos adalah pelawak favorit di dunia matematika? Karena mereka selalu punya sudut pandang yang lucu. Sin selalu bilang, ayo, berputar-putar. Sementara cos menjawab, aku lebih suka tetap di tempat.
Mereka memang pasangan humor yang nggak ada duanya di lingkaran matematika. Jadi keduanya, walau terlihat berlawanan, tapi sebenarnya mereka sahabat sejati yang selalu bersama. Sekarang mari kita masukkan rumus. X aksen sama dengan 4 kali 0 dikurang 2 dikali 1 Y. Aksen sama dengan 4 dikali 1 ditambah 2 dikali 0. Karena searah jarum jam, maka Y aksennya dijadikan negatif. Jadi hasilnya 2, minus 4. Udah dicerna. Baik, sekarang mari kita bicara tentang bagaimana transformasi geometri dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus terjebak dalam rumus-rumus matematika yang rumit. Sementara kita akan mencoba menghindari rumus, akan tetapi pemahaman konsep dasar sangat membantu. Fotografi sehari-hari penerapan tanpa rumus. Ketika kita mengambil foto dengan smartphone, kita sering menggunakan fungsi zoom atau menggeser objek untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik. Meskipun kita tidak menggunakan rumus secara langsung, kita intuitif melakukan transformasi geometri pada objek dalam bidang pandang kita. Manfaat belajar rumus, pemahaman rumus rotasi, dilatasi atau translasi dapat membantu kita mengoptimalkan penggunaan fitur kamera seperti cropping, rotate, dan zoom untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Tata letak ruangan, penerapan tanpa rumus. Saat kita merancang tata letak ruangan atau tempat tinggal, kita mungkin memindahkan furnitur atau elemen dekorasi untuk mencapai tampilan yang lebih estetis. Tanpa merinci rumus, kita secara alami melakukan translasi dan rotasi pada elemen-elemen ini. Manfaat belajar rumus. Pemahaman rumus dapat membantu kita secara lebih presisi merencanakan perubahan posisi atau orientasi elemen-elemen dalam ruangan. Navigasi di peta digital. Penerapan tanpa rumus. Ketika kita menggunakan aplikasi peta di smartphone, kita dapat menyesuaikan perspektif dan zoom untuk melihat area tertentu dengan lebih baik. Meskipun tidak menghitung rumus secara langsung, kita mengintuitif melakukan transformasi pada peta. Manfaat belajar rumus. Pemahaman tentang rumus transformasi geometri dapat memberikan wawasan lebih dalam terkait cara sistem navigasi digital menyesuaikan tampilan peta berdasarkan gerakan dan zoom pengguna, mengkreasikan desain sederhana. Penerapan tanpa rumus. Saat membuat kolase atau poster, kita sering mengubah ukuran dan posisi gambar atau elemen teks secara visual tanpa memerlukan rumus tertentu. Manfaat belajar. Rumus. Memahami rumus dapat memberikan kontrol lebih besar terhadap perubahan ukuran dan posisi secara akurat, membantu menciptakan desain dengan presisi. Meskipun kita sering menggunakan transformasi geometri tanpa sadar dalam kehidupan sehari-hari, belajar rumus memberikan dasar yang kokoh untuk memahami konsep secara lebih mendalam. Dengan pemahaman rumus, kita dapat mengoptimalkan penggunaan transformasi geometri dalam konteks yang lebih kompleks dan presisi. Bersiaplah untuk tantangan seru. 1. Titik X 24 bakal jalan ke kanan sejauh 3 dan naik 2 langkah. Di mana koordinat baru titik X? 2. Titik Y31 mau dirotasi 90 derajat searah jarum jam. Berapa koordinat barunya? 3. Titik Z4 2 bakal direfleksikan melalui sumbu X. Koordinat barunya 4. Titik W13 akan diperbesar 2 kali lipat. Bagaimana koordinat barunya? Jangan lupa untuk membawa keceriaan dalam matematika. Nah, sekarang tiba saatnya bercerita. Suatu hari saya menggunakan trik rotasi saat merancang kamar tidur. Tempat tidur diputar seakan-akan menyapa saya di setiap sudut ruangan. Kejutan yang membuat setiap hari lebih berwarna. Dari situ saya menyadari, transformasi geometri bukan hanya formula matematis, tapi cara kreatif mempercantik hidup. Jadi, mari tambahkan sedikit geometri kehidupan ke setiap langkah kita.
Terima kasih sudah menemani kita hari ini dalam eksplorasi transformasi geometri yang menyenangkan. Sebagai guru bimbingan konseling, tujuan kami adalah membuat matematika lebih mudah dan menyenangkan bagi setiap siswa. Sekarang saatnya untuk berbagi pengetahuan yang baru kita dapatkan. Sampaikan kepada guru matematikamu apa yang telah kamu pelajari dari video ini. Bagikan keseruan transformasi geometri, apakah itu translasi, rotasi, refleksi, atau dilatasi, dan ceritakan pengalamanmu dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tanyakan juga guru matematikamu apa saja pengetahuan baru tadi yang perlu diperbaiki dan kembangkan. Kita tidak hanya memperlihatkan rasa antusiasme kita terhadap pembelajaran, tetapi juga memberikan mereka wawasan tentang cara terbaik menyampaikan materi. Jangan ragu untuk bertanya, berbagi cerita, dan bersama-sama menjadikan matematika sebagai teman perjalanan yang menyenangkan. Semoga setiap rumus matematika menjadi lebih dekat, dan setiap konsep transformasi geometri membawa tawa dalam belajarmu. Jangan lupa, belajarlah dengan senyum, dan mari bersama-sama menjadikan matematika sebagai petualangan yang tak terlupakan.